Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Dikdaya dan para penikmat channel EduTech Mania. Salam belajar dan berkembang bersama dari Dikdaya Yogyakarta. Oke teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kelas, cara share kelas, kemudian cara mengarsipkan, cara merestore, dan cara mengembalikan kembali kelas-kelas yang diarsip. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang ini, kelanjutan dari virtual workshop Dikdaya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dan menambahkan materi pembelajaran di Google Classroom, di mana di sana ada beberapa sub materi gitu ya, yang nanti kita akan pelajari bareng. Yang pertama yaitu bagaimana mengatur materi agar lebih terorganisasi, termasuk di dalamnya nanti kita bagaimana sebelum membuat materi itu kita sudah mengumpulkan sumber-sumber belajar pendukung, sehingga nanti pada saat kita memasukkannya ke Google Classroom itu sudah gampang, sudah ada semua apa yang mau kita sampaikan. Kemudian nanti kita akan menambahkan materi dari Drive ya. Drive itu bisa nanti dari file-file sumber belajar yang sudah kita kumpulkan, atau dari link-link, dari file nanti dari komputer kita, ataupun dari link-link YouTube, dan seterusnya nanti sampai pada bagaimana kita melakukan interaksi atau diskusi, serta bagaimana kita melihat mengecek kehadiran siswa kita di Google Classroom. Oke, langsung saja kita mulai. Pastikan Bapak Ibu sudah mengaktifkan Google Classroom menggunakan browser yang aktif, ya. Kemudian kita aktifkan salah satu kelas yang kemarin berhasil kita buat. Misalkan saya ada di ini, TIK 10 MIPA 1 ini ya. Oke, kemudian untuk membuat materi ya, kita akan masuk ke classwork. Nah, classwork. Yang pertama kita akan bikin materi. Nah, seperti ini biar kita terstruktur. Oke. Yang pertama kita akan mengatur materi kita agar lebih terorganisasi. Ini perlu saya sampaikan supaya ada linknya dengan materi webinar pertama gitu ya, bahwa ketidakoptimalan pertama yang saya sampaikan waktu kemarin yaitu materi tidak terkategorisasi atau tidak terorganisasi dengan baik seperti itu. Oleh karena itu di materi kali ini saya akan menjawab ketidakoptimalan itu dengan cara mengorganisasi materi dengan baik. Oke, masuk ke sini. Untuk fitur membuat materi di dalam Google Classroom kita menggunakan material gitu ya. Ada material. Klik materialnya. Nah, seperti ini. Di situ ada beberapa hal yang perlu kita isi, ada yang sifatnya mandatori atau wajib, ada yang sifatnya opsional atau tidak wajib. Yang pertama yang harus kita isi di sini adalah title, ya, judul materi. Kemudian di sini ada topik. Topik itu nanti ya semacam kayak pengelompokan materi. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana melinkkan atau mematchkan antara fitur material dengan sumber belajar yang ada, misalkan dengan dari buku sekolah elektronik ataupun dari modul seperti itu. Sedangkan description itu adalah penjelas dari materi yang akan disampaikan. Nah, di bawahnya nanti ya, ada dua tombol gitu ya, ada add, ada create. Kalau add itu berarti nanti kita akan menambahkan sumber materi atau sumber belajar kepada anak-anak kita, baik itu melalui Google Drive, link, file, ataupun YouTube. Sementara untuk create itu adalah kita membuat materi itu sendiri langsung di dalam Google Classroom dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Bisa menggunakan Google Doc, bisa menggunakan Google Slide, ya, bisa Sheet dan seterusnya sampai dengan form. Bagi teman-teman yang masih awam mungkin saya sarankan menggunakan Doc dan Slide saja seperti itu. Oke, kita yang pertama masuk ke dalam materi ini ya, mengatur materi agar lebih terorganisasi. Oke, saya akan tunjukkan
misalkan saya ini materinya adalah TIK kelas 10 MIPA 1 gitu ya. Saya sudah punya modul yang saya ambil dari BSE gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, coba perhatikan. Ini saya tunjukkan bagaimana cara melingkan atau mematchkan materi dengan fitur material yang ada di Google Classroom. Coba perhatikan Bapak Ibu, title gitu ya. Title itu adalah judul materi. Berarti ini kita ambil dari sini. Nah, ini materi. Gitu ya. Terus topik ada di mana? Topik itu diambil dari bab. Nah, seperti ini. Topik. Supaya kita nanti bisa runtut. Jadi kalau kita sudah punya sumber belajar, misalkan dari buku sekolah elektronik ataupun buku paket, cara mengorganisasi pertama adalah dengan cara seperti ini. Titel itu diambil dari materi, sementara topik itu dari bab, gitu kan. Ini contoh pengorganisasian. Kalau nanti teman-teman semua nanti pembagian materinya itu berdasarkan KD, karena KD itu nanti ada beberapa materi, ya boleh. Jadi topik di sini KD berapa, materinya adalah disampaikan di sini, seperti itu. Ini menyebabkan nanti pada saat siswa melihat materi itu terstruktur, tidak acak-acakan, seperti itu. Oke, itu caranya ya, itu cara memelingkan antara fitur material dengan dengan materi yang kita punya, seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke sini, saya memindahkan ini ke dalam fitur material. Ingin saya sampaikan dulu bahwa kita perlu melakukan ya pengumpulan materi-materi sumber belajar pendukung. Dari apa? Dari materi yang akan kita sampaikan. Misalkan saya di materi ini akan menyampaikan tentang prosedur menghidupkan dan mematikan komputer, gitu ya, materinya untuk yang pertama dari tema atau topik operasi dasar komputer. Maka sebagai seorang guru itu ya seharusnya itu mencarikan sumber-sumber belajar untuk siswa kita agar kaya, ya, agar kaya. Kaya maksudnya adalah materinya ini tidak hanya dari kita saja, tetapi bisa kita carikan dari link-link pendukung. Makanya di sini saya menuliskan kumpulkan sumber belajar pendukung. Nanti ya kita pilih-pilih dulu seperti itu. Misalkan kita akan memanfaatkan yang namanya fitur Google Keep seperti ini, Google Keep. Kita akan coba cari sumber pendukungnya dulu ya, supaya nanti bukan ini. Google Keep, Google Keep. Keep. Nah, seperti ini. Nah, misalnya saya sudah bikin catatan gitu ya, sumber materi pendukung operasi dasar komputer. Kira-kira apa saja yang akan kita sampaikan ke siswa sebagai pendukung materi operasi dasar komputer? Caranya gimana? Ya kita cari saja lewat googling gitu ya. Misalkan saya ingin mendapatkan video tutorial sebagai visualisasi anak-anak bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer. Karena pertama kan materi ini prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Kalau kita bikin video sendiri itu mungkin butuh waktu yang lama gitu kan. Maka kita bisa cari sumbernya di internet, misalkan cara menghidupkan. Nah, ini ada cara menghidupkan komputer misalkan. Nah, nanti kita bisa cari misalkan sumbernya adalah dari video gitu ya. Ini banyak sekali gitu ya. Cara menghidupkan komputer yang benar. Nah, bisa kita cari kira-kira yang pas dan pastikan ya kita selaku guru itu sudah melihat video ini. Jangan kita belum melihat sudah disampaikan ke anak seperti ini. Misalkan ini ya, cara mematikan dan menghidupkan komputer dengan baik. Misalkan ini video yang baik gitu ya. Nah, seperti ini. Saya akan membagikan tutorial cara membuka dan menutup komputer. Nah, ini baik atau tidaknya nanti tergantung kita gitu ya.
Cantum hitam. Karena banyak sekali konten-konten YouTube atau konten pembelajaran yang bisa kita ambil. Guys, kali ini kita akan mempresentasikan cara menghidupkan komputer dengan baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Stefanus Adam Rizal. Kita cari saja, kita cari yang baik ya. Misalkan ini sebagai sesuatu yang baik, bisa kita klik kanan, pilih copy link address, masukkan ke sini video misalkan. Mematikan, menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, misalkan materi pendukungnya seperti ini. Atau kita cari misalkan dari sumber-sumber bukan video gitu ya, tetapi dari suatu artikel gitu ya. Kita coba baca gitu, kita pelajari sebagai fitur pendukung, materi pendukung. Nah, misalkan ini sesuatu yang baik. Ya, kita copy, kita masukkan ke Google dulu. Artikel. Nah, seperti ini. Kalau sudah tersusun semua seperti ini, maka kita kembali lagi ke sini. Ya, create material. Nah, ini. Kemudian kita masukkan materinya. Nah, pertama ya, kita akan membuat materi tentang prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Ini kita copy saja. Di copy boleh, diketik juga boleh. Masukkan ke sini. Nah, topiknya adalah operasi dasar komputer. Nah, kita create topik operasi dasar komputer. Deskripsinya boleh diisi atau tidak, tetapi saya sangat menyarankan tolong diisi supaya siswa itu paham terhadap apa yang akan disampaikan pada materi ini. Misalkan ya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang prosedur menghidupkan dan mematikan komputer yang baik dan benar. Silahkan baca dan lihat, silahkan pelajari gitu ya. Silahkan pelajari materinya melalui link di bawah ini. Nah, oke. Nah, materinya sudah kita susun, pengaturannya sudah kita susun. Maka selanjutnya adalah menambahkan materinya. Kita sudah punya link-linknya ini. Yang pertama, kita akan menambahkan dari link video ini. Kita copy saja, masuk ke sini, gitu, ke kelas, add. Nah, ini YouTube gitu ya. Maka kita bisa menggunakan YouTube seperti ini. Bisa by URL. Nah, ini sudah terus add. Nah, ini otomatis sudah masuk. Nah, yang kedua, misalkan dari artikelnya ini ya, kita copy, masukkan ini add by link. Nah, pakai link, paste di sini add link. Nah, maka kita sudah punya dua sumber materi pendukung gitu ya, dari materi ini, prosedur dan mematikan komputer. Seperti itu. Kalau sudah gitu ya, nanti kita bisa tambahin, misalkan ini ya, kita menggunakan Google Drive. Google Drive berarti file-file materi kita itu sudah ada di Google Drive. Misalkan kita klik, nah ini ada BSE-nya, gitu ya, BSE. Nah, coba kita lihat di sini. Di BSE-nya ini pada prosedur menghidupkan dan mematikan komputer ini ada di halaman berapa? Ini ada di halaman 2 sampai dengan halaman 5 gitu ya. Maka sebenarnya kita bisa membuatkan guidance di sini. Ya, pada materi ini kali ini kita membahas tentang prosedur menghidupkan dan mematikan komputer yang baik. Ya, silahkan pelajari buku sekolah elektronik yang Bapak
lampirkan di bawah pada halaman 2 sampai dengan 6 misalkan. Dan materi pendukung lainnya. Nah, seperti ini. Silahkan pelajari materinya melalui link di bawah ini. Kita sudah pakai. Jadi kita bisa menggunakan Google Drive, artinya materinya sudah kita simpan di Google Drive, bisa link, bisa file. Oh ya, untuk file ini berarti materinya itu ada di komputer kita, Misalkan kita sudah punya modul sendiri gitu ya, kita bisa gunakan file, gitu kan. Terus select file from your device, kita cari dokumennya seperti itu. Misalkan ini gitu ya. Ya, di open, upload ini. Kita tunggu gitu ya sampai berhasil dimasukkan dalam Classroom. Nah, ini sudah selesai kita ya memasukkan, bisa dari Google Drive, link, file ataupun YouTube. Kemudian kita juga bisa membuat ya materi ini dari create. Nah, create seperti ini. Kalau membuat sesuatu materi dari create itu berarti kita selaku guru itu diminta untuk membuat materi sesuai dengan pemahaman kita dari sumber-sumber materi yang kita baca terlebih dahulu. Nah, misalkan doc nih ya, kita set seperti ini. Nanti dia akan membuat satu dokumen kosong yang nanti bisa kita isi dengan materi yang sama. Nah, misalkan materinya di sini tentang prosedur mematikan dan menghidupkan komputer. Nah, nanti kita tulis di sini, misalkan A, prosedur mematikan komputer. B, prosedur menghidupkan komputer. Nah, ini kita isi sesuai dengan pemahaman kita masing-masing gitu ya, sampai dengan lengkap itu. Kita juga nanti masuk ke sini ya. Pertama dia akan untitled dokumen, tapi nanti pada saat kita sudah post dia akan ganti sesuai judulnya. Kemudian kita juga bisa membuat dari slide. Slide itu seperti PowerPoint gitu ya. Nah, ini kita bisa sampaikan misalkan presentasi tentang menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, ini kita bisa isi sini oleh siapa, nama guru gitu ya. Nah, ini kita sampaikan materinya di sini. Misal pertama adalah menghidupkan komputer. Nah, prosedur ya. Prosedur itu yang pertama. Yang kedua di gitu ya. Mematikan komputer. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lengkapi gitu ya. Ini hanya guideline saja dengan materi-materi yang sesuai. Bisa Bapak Ibu cari dari internet untuk memperkaya materi yang kita buat gitu. Nah, kita tutup. Nah, ini kita simpan. Langsung post gitu ya. Kita post. Nah, otomatis bisa terlihat di sini. Nah, view material. Nah, anak nanti akan melihatnya seperti ini. Pada materi kali ini kita akan membahas sekian gitu ya. Nah, ini sudah muncul. Ini.
Oke, itu materi pertama ya. Kita bagaimana mengatur materi agar lebih terorganisasi, gitu ya. Dan juga menambahkan materi dari Drive, gitu kan. Dan juga membuat materi secara langsung dari Google. Baik itu menggunakan Google Doc, Google Slides, seperti itu. Nah, kita lanjutkan materinya yaitu dengan materi tentang menjadwalkan penyampaian materi. Menjadwalkan penyampaian materi. Oke. Misalkan ini materi pertama kita yaitu tentang prosedur mematikan dan menghidupkan komputer gitu ya. Itu kita sampaikan misalkan hari ini. Berarti untuk minggu depan ya, minggu depan itu berarti tanggal 15 itu saya akan menyampaikan materi kedua yaitu tentang macam-macam perangkat lunak dan fungsinya. Oke. Berarti ini kita akan bikin materi yang sifatnya nanti untuk minggu depan. Kita bikin create materi gitu ya. Kemudian kita sampaikan juga di sini gitu ya tentang materi judulnya macam-macam perangkat lunak dan fungsinya. Macam-macam perangkat lunak dan fungsinya. Topiknya masih sama ya, kita operasi dasar komputer. Ini. Nah, kita berikan guidance pada description-nya. Belajar tentang macam-macam perangkat lunak. Nah, tolong nanti dilengkapi gitu ya materi-materinya di sini. Terus karena fokus kita bagaimana menjadwalkan, kita klik yang ini. Di sini ada schedule. Nah, perbedaannya dengan tadi kalau tadi post itu berarti siswa langsung tahu materi itu. Itu kategorinya berarti materi langsung disampaikan. Kalau materi ingin dijadwalkan maka masuk ke sini schedule. Gitu ya. Schedule. Jika nanti kita masih ingin utak-utik gitu ya, kita bisa save draft. Ini save draft dulu. Kalau save draft berarti nanti materinya belum sampai ke anak. Karena mungkin kita masih mencari sumber belajarnya gitu ya, masih kurang gitu. Kalau dirasa sudah cukup, maka kita bisa kembali lagi ke sini, diedit. Nah, kemudian kita masuk penjadwalan, schedule. Materi ini akan saya sampaikan tanggal 15 ya, tanggal 15. Berarti saya klik tanggal 15. Jamnya jam berapa? Nah, jam ini terkait dengan jadwal pembelajaran PJJ-nya. Kalau tanggal 15 Juli 2020 itu kita akan mengajar jam 9, ya berarti kita ketik 9. Nah, ini hitungannya pakai waktu 24 jam ya. Misalkan kalau kita ngajarnya jam 14 ya ketik jam 14. Ya, kalau sudah kita schedule. Nah, coba perhatikan di sini. Materi ini ya akan dijadwalkan pada 15 Juli pukul 9. Itu artinya otomatis pada saat tanggal 15 Juli pukul 9 materi ini akan aktif dan akan otomatis terdistribusi ke siswa-siswa kita melalui Google Classroom. Itu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi cukup mudah. Jadi kalau misalkan besok kita mengajar itu tidak harus saat itu membuat materi. Kita bisa mendesainnya dari awal. Kemudian kita sesuaikan dengan jadwal mengajar kita, materi ini akan disampaikan kapan. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, berikutnya adalah materi ini. Mengirim materi secara bersamaan ke beberapa kelas secara paralel. Nah, secara paralel. Oke. Secara paralel, misalkan gini ya, saya itu mengajar TIK bukan hanya di kelas 10 MIPA 1, tapi juga menggunakan 10 MIPA 2, 10 IPS 1, 10 IPS 2. Nah, teknik atau cara untuk bisa mengirim secara bersamaan ke beberapa kelas gitu ya. Sebenarnya ada dua teknik. Yang pertama itu menggunakan teknik reuse gitu ya, reuse seperti ini, ataupun nanti kita menggunakan teknik for. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama gitu ya,
kita sudah punya materi di 10 MIPA 1 gitu ya. Akan kita taruh di 10 MIPA 2 seperti ini. Nah, berarti materi yang di 10 MIPA 2 kita gunakan kembali atau reuse post seperti ini. Jadi kita klik pada kelas yang akan kita isi materi dari materi kelas yang lain, tetapi itu sama gitu ya. Kemudian kita klik classwork, kemudian create, pilih reuse post. Nah, seperti ini. Nah, ingat, tadi kita sudah membuat materi ada di mana? Yaitu ada di 10 MIPA 1. Nah, nanti muncul di sini. Termasuk post-it-nya ya. Ini schedule, nanti terjadwalkan. Ini yang sudah aktif. Maka tinggal klik saja di sini dan klik reuse. Nah, ini otomatis dia muncul di sini, tetapi posisinya sebenarnya masih belum terposting. Kita nanti akan menentukan dia diposting kapan, ya. Oke, ini sebenarnya tinggal kita post. Kita post, maka semuanya akan masuk ke dalam kelas 10 MIPA 2. Oke, selanjutnya kita langsung saja gitu ya. Dengan teknik reuse ini dia akan masuk ke satu kelas saja, tidak masuk ke beberapa kelas. Nah, sebenarnya pada saat ini kita menggunakan reuse, kita juga bisa menggunakan for di sini. For itu bisa kita tentukan untuk menentukan ke kelas berapa saja materi ini akan disampaikan. Ingat, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita bisa menggunakan reuse, kita bisa menggunakan for. Ini saya jelaskan langsung. Reuse itu berarti mengambil materi kembali untuk kelas yang akan kita tuju. Itu hanya satu kelas. Tapi di saat yang sama kita juga bisa mengaktifkan for, gitu ya, untuk materi kelas untuk kelas-kelas yang lain. Nah, ini kita tinggal centang saja. Nah, seperti ini. Ya, tinggal kita post. Gitu ya. Maka otomatis semua materi ini akan tersampaikan ke kelas-kelas yang kita tuju. Coba dicek. Nah, ini 10 MIPA 2 kita cek. Nah, ini ada kelas-kelasnya. Ini sama. Sekarang yang 10 IPS 1 ini juga ada. Sama gitu ya. IPS 2 juga sama. Nah, teknik ini menurut saya sangat baik kita gunakan sehingga kita nanti bisa menghemat waktu seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini materi pertama kita untuk hari ini. Nanti akan saya lanjutkan untuk materi tentang menambahkan forum diskusi di Google Classroom dan menambahkan daftar kehadiran di Google Classroom. Sekian, nanti kita lanjutkan.